Salam, semangat, sukacita. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita ada ibadah online bareng-bareng ya. Yes, mantap. Nah, bener banget tuh. Mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Buka hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Semangat ibadah online teman-teman. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Berbahagia hari ini kita bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita mau beribadah, memberi yang terbaik sebab Dia Allah yang layak dipuji. Saya bacakan di dalam Mazmur 47 ayat 2. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin saudara. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Dia. Yes. Allah yang hidup di dalam kita. Dialah Allah yang pemenang. Dan Dia menjadikan kita pemenang seperti Dia. Kita kalahkan musuh. Kita kalahkan segala problem yang ada. Bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Haleluya.
dengan iman kalahkan kuasa iblis, tinggalkan surga bumi bersorak. Haleluya, mari bersorak bagi Dia. Oh, layak-layak kami tinggikan. Kudus-kudus Engkau Tuhan, bersama berkuasa, karena dan ajaib perbuatan-Mu Allah. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, muliakan nama Yesus, nama kebanggaan kami, Allah yang hidup. Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua mengalami Tuhan. Hari-hari seperti ini makin kita rasakan kita perlu Tuhan. Amin. Dan kita bisa renungkan banyak sekali yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia tidak setia kepada kita. Mari kita tinggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan sambil merenungkan kebaikan-Nya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Tuhan Kau baik Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Haleluya. Yesus, ku menyembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Dia. Rabaya robalawasi karadaya dabalawase. Rabalaya dadadadaya dabasi dadadadaya dabasa. Ya rababaya dadadadaya dabalaya dabasa. Dadadadaya dabasi dadadadaya dabalawase. Rabalaya dadadadaya dabalaya dabasi dadadadaya dabalawase. Dadadadaya dabalaya dabasi dadadadaya dabasa. Rabalaya dadadadaya dabalaya dabasi dadadadaya dabalaya 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 dadadadaya
Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya kesempatan bertemu dengan Engkau. Amin Yesus. Allah kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan Kau selalu ada buat kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu saja. Allah kami Yesus Kristus, Engkau pujaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi beliau. Kiranya Tuhan sampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo teman-teman, kembali berjumpa lagi. Saya percaya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat, dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Hari ini saya mau sharing lagi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu the unshaken faith. Saya akan mengambil satu kisah yang luar biasa dari Alkitab, yaitu cerita tentang Job atau Ayub. Sebelum masuk ke Ayub, saya ada sedikit sharing tentang kehidupan saya sendiri. Seperti kita ketahui semua, saya baru kehilangan seorang ayah yang begitu luar biasa, yaitu Pastor Fu. Setelah Pastor Fu meninggal, kami mengalami kesedihan yang luar biasa. Dan juga setelah itu ada beberapa hal yang harus kami alami. Salah satunya, saya punya usaha, yaitu usaha cleaning service, tepatnya di bed dan sofa. Pada suatu hari, pegawai saya lagi OTW ke rumah customer, salah satu customer. Lalu sudah balik lagi, dia telepon saya gitu. Pak, maaf, kayaknya saya akan telat sampai ke rumah Bapak pulang kerja. Kenapa? Karena ban motor saya gembos. Jadi kalau kita kerja tuh, kita ada satu motor, di belakangnya tuh ada gerobak besar, baru dia mengemudikan motor tersebut. Lalu dia bilang, agak telat ya Pak? Oke, ya nggak apa-apa, pokoknya hati-hati aja. Baik, biasanya dia pulang ke rumah tuh sekitar 45 menit sampai 1 jam karena customernya tuh dari Cibinong ke Bogor, rumah kita di Bogor, rumah saya di Bogor. Nah, lalu sudah 1 jam lewat, 2 jam lewat, 3 jam lewat, saya mulai khawatir. Lalu saya panggil istri saya, yuk kita cari dia, kayaknya ini nggak bener, soalnya diteleponin nggak bisa, di WhatsApp juga pending, cuma centang 1. Lalu kita ambil keputusan, yuk kita jalan, kita cari dia. Jadi saya telusuri jalan sambil naik mobil, cari-cari, nggak ada. Singkat cerita, akhirnya saya sampai ke rumah, orang saya tersebut juga sudah ada di rumah. Sambil gemeter, dia cerita. Basah semua badan karena pasnya lagi hujan. Lalu dia cerita, Pak, saya dibegal orang. Wah, dibegal orang gimana ceritanya Pak? Iya Pak, sampai tangan saya seperti ini. Seperti ini nih picture-nya. Lalu dia cerita lagi, iya kenapa tangan saya bisa seperti ini, begal itu 3 orang tiba-tiba Pak ada datang gitu. Lalu mendatangi saya minta dompet dan handphone saya. Ya saya lawan Pak. Lalu tiba-tiba ada salah satu dari 3 orang tersebut ngambil, bukan gunting seperti ini teman-teman, tapi dia ngambil cerurit katanya, ngambil parang. Jadi dia ngambil parang, mau dihempaskan kepada orang saya itu. Untungnya dia pakai helm, jadi nggak ke sini, nggak kena sini, tapi tangannya kena. Des, seperti tadi picture yang teman-teman lihat. Jadi tangannya cukup banyak darah gitu, banyak darah keluar. Akhirnya dia teriak. Nah, puji Tuhan ada beberapa warga yang mendengar, jadi dibantu. Lalu saat dia udah kena ini, dan dia sedikit berantem, dia pingsan ternyata. Nah, puji Tuhan lagi dia diantar sama orang-orang di daerah situ sampai ke rumah saya. Wah, itu ada salah satu pengalaman juga yang bagi saya, waduh Tuhan, apalagi nih? Waduh Tuhan, sesudah ditinggal papa, apalagi nih? Ada apa lagi nih yang Tuhan sediakan bagi kami? Apalagi nih masalah yang akan kami lalui, pengalaman yang akan kami lalui bersama Tuhan. Karena kami percaya, karena saya percaya. Apapun yang kita hadapi di depan kita, kesulitan apapun, itu akan menjadi satu batu loncatan, akan menjadi satu ujian bagi kita untuk naik level. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Kita baca bersama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi."
Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada satupun orang di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari ayat ini kita bisa belajar sesuatu dari Ayub, dari Job. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Masalah demi masalah dihadapi oleh Ayub. Teman-teman bisa bayangin, begitu banyak masalahnya. Saya aja, masalah yang saya hadapi setelah ayah saya meninggal, ada masalah. Lalu kemarin yang tadi saya ceritakan tentang usaha saya merasa begitu stres. Merasa begitu, aduh Tuhan tolong saya. Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, bantu saya. Bagaimana dengan Ayub? Ayub masalah demi masalah menghadapi dia. Pertama, dia kehilangan semua harta benda. Anak-anaknya meninggalkan dia, bahkan meninggal. Istri dan sahabatnya ngutukin Ayub. Coba teman-teman bayangin. Dan yang terakhir, Ayub sakit. Waduh, dari segala sisi menghimpit, dari segala penjuru datang masalah kepada hidup Ayub. Tapi kita mau lihat bagaimana Ayub bisa menghadapi segala masalahnya dengan sikap yang benar. Ayub banyak banget menghadapi masalah. Namun kita lihat bagaimana Ayub bisa menghadapi semua masalahnya dengan unshaken faith, di mana dia bisa maju menghadapi masalahnya. Seorang penulis berkata seperti ini, faith like Job cannot be shaken because it's a result of a life that had been shaken. Iman seperti Ayub tidak bisa tergoncangkan karena itu adalah hasil dari hidup yang pernah digoncangkan. Keren banget. Wow, keren banget. Mari kita belajar apa arti kata unshaken seperti judul kita pada hari ini. Unshaken jika diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia yaitu artinya teguh. Lalu teguh itu artinya apa, bro? Teguh itu di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kokoh, kuat, tidak berubah. Kokoh, kuat, tidak berubah. Inilah yang saya pengen bagikan sekarang sama teman-teman. Bagaimana kita hidup dengan unshaken faith, iman yang tidak tergoyahkan, yang kita pelajari dari Ayub. Apa masalah teman-teman sekarang? Tidak punya pekerjaan? Dibatasi jam kerja? Atau malah di PHK, kehilangan orang yang teman-teman kasihi, atau begitu banyak keputusan berat di dalam hidup ini yang harus kita ambil di dalam masa pandemi seperti ini. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub di dalam Alkitab. Job maintained an unshaken faith because he didn't allow his situation, nomor 1, limit his worship. Ayub tidak membiarkan situasi yang pelik di dalam kehidupannya untuk membatasi dia menyembah Tuhan. Mari kita buka ayatnya di Ayub 1 ayat 20. Saya bacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Seperti saya hari ini, saya baru cukuran. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Wow. Tengah-tengah segala kepelikan hidupnya, stres, segala macam yang dihadapi, dia tidak lupa untuk menyembah Tuhan. Dia tidak membatasi rasa syukur, penyembahan yang ada di dalam hatinya untuk terus menyembah kepada Tuhan. Walaupun menyembah adalah pilihan mungkin yang terakhir. Di saat-saat kita mengalami masalah yang stres, yang membuat kita melupakan Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh pada zaman sekarang ini seperti itu. Alkitab berkata, respon pertama Ayub
yaitu menyembah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Apa situasi kita sekarang? Apakah teman-teman lebih buruk daripada Ayub? Mempunyai kehidupan yang lebih bermasalah daripada Ayub? Atau apapun yang teman-teman hadapi sekarang ini. Mari saya undang teman-teman untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap jangan membatasi penyembahan kita kepada Tuhan. Saat ini sekarang kita nggak bisa ketemu muka dengan muka. Susah, PSBB bro. Ya tahu. Kita hanya bisa lihat layar demi layar. Nggak bisa kayak dulu. Untuk remaja dan youth datang kita kebaktian bareng di ruangan. AC, band, musik yang keren. Kita bisa loncat. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa berekspresi sedemikian rupa. Tapi sekarang kita cuma bisa lihat layar. Begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita sekarang sejak masa pandemi. Saya mau ceritakan singkat bagaimana Pastor Fu saat dia meninggal, lalu dia dikuburkan. Saat dia dikuburkan, yang ada di situ hanya 10 orang. Tidak ada band, bahkan tidak ada gitar, tidak ada PWL, tidak ada orang yang bernyanyi. Hanya kami 10 orang, termasuk saya, keluarga, beserta istri dan mama saya, begitu menangisnya, begitu sedihnya. Saat peti itu masuk ke dalam tanah, tidak ada prosesi atau upacara. Tidak ada sesuatu yang wah atau megah. Bahkan setelah semua beres, tanah sudah digunduk lagi, hujan besar. Di saat itu jujur saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apa baiknya dari semua ini? Gak adil, gak bisa. Ini adalah pastor dari banyak orang. Ini adalah Pastor Fu. Ini adalah papa saya Tuhan. Tapi Tuhan mengajar. Seperti khotbah saya, sharing saya yang lampau. Bukan dari hasil doamu. Tetapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Yang dipulihkan, dipererat. Itulah tujuan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Luar biasa Tuhan bagaimana mengajar saya banyak. Dengan hal ini pun saya tidak mau memberhentikan penyembahan saya. Ucapan syukur saya kepada Tuhan. Yang mana pada saat itu amat sangat susah. Tidak mungkin bisa mengucap syukur sama Tuhan. Karena masalah yang begitu. Apa ini Tuhan? Gak lucu aja nih Tuhan. Gak lucu kayak begini caranya. Atau apa teman-teman yang teman-teman hadapi? Ada lagu kesukaan dari istri saya. Istri saya namanya Elsa Febrianti Wijaya. Dia suka lagu Immanuel. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Jangan membatasi penyembahan Anda. Jangan membatasi ucapan syukur Anda kepada Tuhan Yesus. Keadaan apapun dalam hidupku gak akan kuizinkan untuk mengambil hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengar baik. Worship if shifted your focus from your circumstances to our great God. Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. This is not the time that we turn down our worship. This is the time that we must increase our worship. Kita harus terus meningkatkan penyembahan kita, kedekatan kita kepada Tuhan Yesus di masa-masa seperti ini. Oke, itu tadi poin pertama. Poin kedua, to change his confession. Tidak mengubah pengakuan dan pernyataan Ayub tentang Allah yang besar. Kita baca di ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa teman-teman? Kata-kata apa yang kita keluarkan atau pernyataan apa yang kita keluarkan saat kita sedang menghadapi masalah? Apakah kita berbuat dosa dengan mulut kita untuk mengata-ngatai Tuhan? Untuk berbuat dosa dengan kata-kata kita bilang Tuhan salah, Tuhan ini dan itu? Lihat Ayub, kita belajar dari kehidupannya bahwa dia tidak berbuat salah dengan kata-katanya. Walaupun situasi dia amat sangat menghimpit, amat sangat susah, dan amat sangat stres. Kita buka lagi di Ayub 27 ayat 3 dan 4. Berkata demikian, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Kata-kata kita, walaupun kita hanya berbicara melalui sosial media kita, dengar ulang, sosial media kita, karena zaman-zaman sekarang ini sosial media lebih banyak berbicara daripada kita ketemu langsung sama orang. Apa yang teman-teman taruh di sosial media teman-teman? Di Instagram, tweet, Facebook, TikTok mungkin. Apa yang kita perkatakan? Apakah perkataan kata yang negatif atau yang positif? Yang encourage orang, membangkitkan semangat orang, atau menjatuhkan semangat orang? Ayub walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, dia tetap mempergunakan kata-kata yang menyembah Tuhan dan tidak membuat kesalahan dengan berdosa terhadap Tuhan. Kita buka lagi satu ayat di Amsal 10 ayat 11. Berkata demikian, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Hati-hati dengan jempol kita saat kita bikin status, entah itu di Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp Stories, atau apapun. Kita harus terus memberitakan hal-hal yang baik, memberikan semangat, memberikan terus firman-firman Tuhan, kata-kata yang dari firman Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah duta-dutanya kerajaan Allah. Sama seperti Ayub. Ayub terus menyembah Tuhan, Ayub terus memperkatakan kata-kata yang positif di dalam segala likunya, di dalam segala kehidupannya. This is the time that we have to spread the word of God. Waktu ini adalah waktu yang berat, yes. Tapi waktu yang berat ini adalah waktu yang paling cocok untuk kita dapat memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang non-believers, yang belum mengenal Yesus. Wow, ini adalah waktu yang tepat untuk kita menggunakan kata-kata kita, menggunakan sosial media kita untuk terus memberitakan Injil. Mari teman-teman, saya undang untuk teman-teman terus memperkatakan kata-kata yang baik. Ayub tidak merubah confession-nya, Ayub tidak merubah pernyataan dia tentang Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupannya. Let's speak His promise, let's speak positive, let's speak His goodness, and let's speak hope untuk teman-teman di sekeliling kita. Itu tadi nomor 2. Poin ketiga, cloud His perspective. Punyalah pandangan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Di tengah situasi yang kelam yang seperti Ayub hadapi, mari kita mempunyai perspektif, internal perspektif yang baik terhadap Tuhan Yesus kita. Karena memang benar Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Dia nggak bisa kalau dia nggak baik, bahwa Tuhan Yesus adalah baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita buka di pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita harus mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Yes, dan kita harus mempunyai perspektif seperti itu. Sama seperti Ayub bilang bahwa Tuhan, aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang besar dan tidak ada rencanamu yang gagal untuk kehidupanku. Apapun yang ada di luarku, apapun masalah yang aku hadapi, apapun masa depanku yang mungkin abu-abu, yang gak jelas. Oh Tuhan, aku udah gak punya apa-apa. Mungkin aku udah gak punya mama. Aku udah gak punya jaminan
karena sekarang orang tuaku gak kerja, orang tuaku begini dan begitu. Bagaimana aku bisa sekolah? Aku gak mampu untuk bayar. Tapi terus kita harus mempunyai perspektif kerajaan Allah. Bahwa Allah kita yang berperang di depan kita. Allah kita adalah Allah yang begitu besar. Yang mengasihani kita, yang sayang sama kita semua. Tidak ada rencana yang gagal dalam hidup kita. Yang ada adalah damai sejahtera. Rancangan yang penuh damai untuk masa depan kita yang cerah di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita miliki sikap sama seperti Ayub. The unshaken faith, keeping our eyes focus on Jesus. Yang pertama tadi apa? Don't limit our worship. Jangan membatasi pernyataan syukur kita dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan batasi pernyataan kita terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Aku tidak akan berdosa dengan kata-kataku. Bahwa Engkau Allah yang masih menjagai kehidupanku. Dan yang ketiga, punya perspektif bahwa Allah adalah Allah yang baik. Saya percaya dengan 3 poin ini kita akan maju bersama Tuhan Yesus di tengah situasi apapun yang sedang teman-teman alami. Thank you. Demikian sharing saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Karena itu, saudara-saudara yang di rumah boleh mempersiapkan roti dan anggur sudah dipersiapkan di depan saudara. Dengan sikap hati yang penuh kerinduan, kita datang mengenal Dia lebih dalam lagi. Melalui perjamuan kudus ini, biarlah cinta kita kepada Tuhan senantiasa ada, saudara. Kalau saudara mungkin mulai merasa kering, merasa jenuh, ambillah roti dan cawan pada hari ini dengan sikap hati, Tuhan, aku mau mengalahkan segala pikiranku dan perasaanku yang mungkin hanya tertuju kepada kenyataan hidup yang ada. Memang kenyataan hidup tidak mudah, saudara. Tetapi mari kita pakai hasrat kita pakai kehendak kita, mengalahkan pikiran dan perasaan untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan dulu, saudara, satu lagu di mana lagu ini mengatakan segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Anak Domba. Dia telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya supaya kita ditebus menjadi kuat di dalam Dia. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Mari yang di rumah nyanyikan dengan sepenuh hati. Kepada Dia dengan sepenuh hati. Tuhan tahu segala isi hati kita. Tuhan Yesus mengerti segala pergumulan kita. Mari kita fokuskan saat ini hanya kepada hubungan Dia dengan kita. Yesus Tuhan. Bye.
bagi anak domba, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Keyboard memainkan lagu ini dengan lembut. Semua masing-masing kita selama 1 menit mengevaluasi diri kita masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. Mari minta ampun atas segala kesalahan kita. Mari punya hati yang rindu lebih dekat kepada Yesus, lebih mengasihi Dia. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Sebelum kita memakannya bersama-sama, saya akan membacakan ayat-ayat malam pada waktu Yesus sebelum Ia diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan supaya kita bersatu di dalamnya. Amin. Amin. Bila kita percaya, mari memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Bila kita percaya, mari meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nyanyikan lagu ini sekali lagi sebelum kita mengucap syukur kepadanya. Haleluya. Mari semua jemaat mengangkat tangan. Haleluya. Yesus Tuhan. Bagi anak domba, Yesus Tuhan, yang duduk di tahta ya Tuhan.
mengucap syukur. Semua mengucap syukur yang di rumah. Mari sama-sama keluarkan suara. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami Tuhan. Itu tidak tergantikan dan sangat mahal harganya. Karena itu Tuhan, kami beri hidup kami kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu baik buat kami. Biarlah kami juga mengalami kemenangan seperti Engkau Tuhan kami yang adalah pemenang. Kami percaya hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menang setiap harinya karena punya Allah yang hidup dan menyertai kami. Perbuatan-Mu nyata dan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang setia, kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Hai teman-teman, saya percaya bahwa pujian dan penyembahan serta firman Tuhan telah menjadi kekuatan untuk kita semua. Nah, ibadah online kita sudah mau berakhir nih. Namun, untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan, dapat teman-teman kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman. Dapat juga dikirimkan melalui OVO atau GoPay dengan scan QR Code atau kirim ke nomor yang tertera di layar berikut ini. Nah, bukti sudah melakukan transfer atau pembayaran bisa di-screenshot dan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar teman-teman. Sesuai situasi yang terjadi saat ini, kita sama-sama mengusahakan untuk stay at home ya. Jadi, untuk Sabtu dan Minggu pada tanggal 11 dan 12 Juli 2020 ini, kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian, kesan, kelas DK, sekolah minggu, doa jemaat, maupun alfa. Ya, jadi sementara ditiadakan dulu ya. Ibadah online Teens and Youth dapat mulai diakses pada hari Sabtu ini jam 5 sore di channel kita yaitu MDC Bogor Online. Nah teman-teman, minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Edo. Pasti menjadi berkat buat kita semua. Kesan online wajib diadakan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, silakan menghubungi koordinator dari Teens and Youth. Jangan lupa, doa Teens and Youth kita akan diadakan di hari Kamis ini jam 8:30 malam, Sabtu jam 4 sore, dan Minggu jam 12 siang. Yuk kita berdoa untuk kebutuhan gereja, kesehatan, keluarga, pemulihan di masa-masa kini, dan kebutuhan lainnya. Mari yang bisa mengikuti doa, saya undang untuk menghubungi nomor berikut ini ataupun pemimpin kesan masing-masing. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapak, Ibu Esther Sri Rahayu, ibunda dari Cimerlin, pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020. Segenap keluarga MDC mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan diberikan pada seluruh keluarga yang ditinggalkan. hari ini kita telah ibadah online bersama-sama saudara. Dengan kita tadi memuji menyembah Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua bahwa mengenal Tuhan melalui kitab suci, melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dan melalui doa hubungan intim kita dengan Tuhan. Saudara, saya yakin apa yang kita telah lakukan pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus itu memberi kekuatan dan semangat baru dalam kita menghadapi minggu-minggu ke depan ini, hari-hari ke depan ini. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini. Saudara-saudara yang di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari saudara, kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ibadah online bersama-sama dengan anggota keluarga kami pada hari ini. Kami yakin Engkau Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Seperti footprints in the sand, kami sedang digendong dalam tangan-Mu ketika kami menghadapi masa-masa tergelap dan tersukar dalam hidup kami. Kami tidak mau khawatir
Karena Engkau Allah yang mengasihi kami terlebih dahulu. Ajar kami lebih mendekatkan diri kepadamu. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang di Bogor, di Depok, di Tangsel Tuhan. Baik yang berusaha wira swasta berdagang Tuhan. Yang kerja Tuhan. Karyawan, pengusaha, yang mahasiswa, yang kuliah, yang bersekolah. Dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami dengan keberhasilan ya Bapa, dengan kebahagiaan, sukacita yang dari Engkau mengalir kepada setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita.